bincang politik ya pagi-pagi ini karena beritanya juga sangat menarik. Iya. Mas Iqbal begitu kan. Memang sebetulnya kita sudah mendengar beberapa calon ya, yang siapa yang akan dipasangkan sebetulnya dengan baca pres Anies Baswedan. Dan di satu sisi juga kita sebetulnya sudah mendengar kemarin itu sempat ada 5 nama sebetulnya yang akan disebut begitu ya, termasuk adalah sebetulnya Caimin ya termasuk. Tapi ketika akhirnya sudah di-decide, sudah diputuskan bahwa pasangannya adalah Caimin, akhirnya muncul lagi nih kira-kira peta kekuatannya akan seperti apa, apalagi Caimin juga kita ketahui basisnya sangat kuat di Jawa Timur ya. Nah ini seperti apa sih sebetulnya? Ini memang kabar yang mengejutkan ya, sangat mengejutkan karena memang di luar proyeksi dari saya rasa semua analis dan masyarakat juga saya rasa banyak yang kaget ya. Itu kan ketika itu kalau tidak salah Rabu malam ya, itu Pak Sekjen Demokrat mengeluarkan pernyataan bahwa sudah ada kesepakatan gitu kan di belakang gitu kan. Ini kan ibarat ya kalau kita mengibaratkan seperti orang pacaran gitu ya, sudah mau menikah tiba-tiba nggak jadi nikah gitu. PDKT-nya sama siapa? Iya, itu gitu kira-kira ya. gitu, banyak yang menggambarkan seperti itu gitu. Tapi memang karena memang Anies dan AHY ini kan udah hampir 1 tahun ya, maksudnya untuk kesepakatan bersama itu gitu. Jadi memang ada kekecewaan besar di Partai Demokrat ya, itu terasa gitu. Karena ya kalau dari teman-teman Demokrat sih yang share ke saya bilang bahwa ini kan tidak ada etika gitu ya. Tapi kan kita paham bahwa politik Indonesia ya memang seperti ini gitu. Jadi istilahnya kita ya nggak usah dibawa baper. Tapi mungkin bagi partai yang sudah berjuang gitu ya, misalkan Demokrat bisa dibayangkan baliho Anies AHY itu berapa di mana-mana dan bagaimana untuk mencetak itu kan juga perlu uang gitu ya. Kira-kira begitu. Tiba-tiba tidak jadi itu kan menghadirkan kekecewaan besar. Belum kos-kos lainnya yang kita tidak tahu begitu ya. Tapi pertanyaannya tadi seperti yang disampaikan oleh Sasa begitu kan, tadi Sasa menyebutkan ibaratnya lagi PDKT nih ya, PDKT dengan siapa, jadiannya dengan siapa nih. Nah ini pertanyaannya ketika biasanya PDKT terus akhirnya memilih pasangan yang lain, ini kan ada sesuatu yang mungkin kurang disukai ya, kurang srek gitu. Tapi perkiraannya, pertimbangannya itu kira-kira apa sih sampai akhirnya memilih yang lain begitu? Ya sebenarnya sih kalau dari internal di Nasdem memang saya melihat tidak dari awal memang tidak ingin memilih AHY ya. Karena sebenarnya ini juga yang tercermin dari terkesan selalu menunda-nunda ya? Iya menunda. Sebenarnya lebih ke arah kalau dari yang kita lihat di luar ini kan lebih ke arah pertimbangan elektoral kan. Karena memang Anies itu memang dia kuat di Jakarta, sebagian Jawa Barat, luar Jawa gitu ya. Tapi untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur memang masih ada kekurangan. Dan itu yang selalu beberapa petinggi Nasdem juga selalu bilang bahwa pertimbangannya ya dia butuh wakil yang bisa menutupi kekurangan itu. Apakah tidak? Terutama di Jawa Timur ya. Apakah AHY tidak memenuhi indikator-indikator? Karena memang secara profil AHY dan Anies itu kan mirip sebenarnya. Jadi dalam artian mereka dikenal di kota, di tengah, tapi untuk di kalangan basis santri mereka tidak terlalu dikenal gitu. Sementara hampir semua capres sekarang pasti kalau dicek ingin wakilnya dari NU. Mau Pak Ganjar, Pak Prabowo, bahkan Mas Anies gitu ya. Jadi memang pertimbangan kemudian ketika Caimin ini masuk, menurut saya pribadi sih ini secara elektoral juga baik sebenarnya buat Anies. Jadi dia bisa melengkapi itu kekurangannya. Dan secara suara partainya ternyata udah cukup. Tapi kursinya 115. Ketika kita berbicara tadi ya elektabilitas satu head begitu ya, secara nasional, skala nasional tadi sekali lagi memang kalau Caimin kan memang kuatnya tadi di Jawa Timur begitu kan, kemudian basisnya santri. Tapi secara keseluruhan antara AHY dan juga Caimin sebetulnya elektabilitasnya begitu seperti apa? Ya kalau secara personal memang AHY jelas di atas Caimin ya. Tapi kan yang kita tidak boleh lupa adalah faktor PKB itu sendiri gitu. Walaupun Ketua Umum PBNU juga udah bilang jangan diseret-seret lah NU-nya gitu. Tapi faktanya adalah PKB itu ya wajahnya NU di partai politik gitu. Itu kita nggak bisa menafikan. Dan suara 9% itu menurut saya capaian yang luar biasa ya untuk partai menengah gitu kan. Dan kepemimpinan Caimin itu menurut saya nggak usah diragukan ya. Jadi Ketua Umum sejak 2005 itu menurut saya bukan kaleng-kaleng lah istilahnya gitu. Sosok ini gitu, walaupun terlepas dari segala macam kontroversinya gitu kan. Pernah dengan Yeni Wahid, dengan bahkan dengan Ketua Umum PBNU pun ya kita bisa melihat mereka berseberangan ya. Tapi sebagai politisi ya beliau handal banget sih untuk urusan kali ini sih.
Mas Iqbal, tapi yang menarik kalau kita lihat dengan adanya Caimin yang merapat ke Anies, ini yang pasang badan adalah SBY. Di satu sisi kan sebetulnya yang menjadi ketum ini adalah AHY. Nah, sebenarnya komunikasi publik apa sih yang ingin disampaikan begitu di satu sisi di tengah huru-hara pro kontra yang terjadi saat ini, apa sebetulnya ingin disampaikan? Ya, sebenarnya ketika akhirnya Pak SBY yang tampil ya, menurut saya itu kan karena posisi beliau sebagai ketua majelis tinggi ya. Jadi memang di setiap partai itu ada forum yang lebih tinggi daripada DPP. Misalkan di PKS pun kemarin ketika nama Caimin masuk, kan ke Presiden PKS juga bilang bahwa nama Caimin sebagai cawapres ini akan dibahas di Majelis Syuro. Jadi setiap partai itu punya mekanisme seperti itu gitu. Walaupun kita mungkin berpikir kenapa sih nggak AHY aja yang kasih statement atau seperti apa. Tapi menurut saya ini isunya besar dan strategik, jadi menurut saya wajar ketika Pak SBY langsung bahasa kita turun gunung gitu ya. Untuk memberikan semacam statement yang menurut saya statement yang keras itu ya. Untuk apa namanya dalam sebenarnya konteks sindirannya ini ke gitu. arah mana sih Mas Iqbal? Ya kalau dilihat tentu ya sindirannya ke arah Nasdem ya. Partai Nasdem yang jelas apa namanya dalam konteks ini kan bisa dibilang membelot ya bahasanya atau apa. Tapi ya lagi-lagi ya tiap partai ini kan punya kalkulasi sendiri kan. Dan Nasdem itu harus diakui sejak mengusung Anies juga suara mereka di legislatif kalau disurvei mereka juga naik gitu ya. Jadi mereka mendapatkan berkah juga gitu dengan konsisten mengusung Anies gitu. Nah sebenarnya ketika Demokrat pengen AHY jadi pendampingnya Anies, itu kan kalau di bahasa politik sederhananya kan ada kotel efeknya gitu kan. Jadi mereka pengen dapat efeknya juga nih kalau gua nyalonin kader sendiri, kira-kira bahasanya gitu. Tapi ya untuk apa kalau endingnya ternyata bukan kader kita sendiri? Apa yang mau disampaikan kepada kader dan simpatisan? Bukan ketua umum kita sendiri. Bahkan Pak Prabowo pun awal mulanya kenapa maju lagi? Mungkin orang kan selalu bilang, ini udah 4 kali loh. Tapi dia membela partainya dan dia membela kepentingan daripada calon anggota legislatif itu. Karena ketika calon presidennya bukan Prabowo, misalkan siapa? Mungkin Pak Dasko atau siapa misalkan gitu ya, atau Fadlizon misalnya Bang Fadli, ya orang nggak akan milih Gerindra gitu. Kira-kira begitulah. Jadi sangat wajar ketika misalkan ada kekecewaan besar di sini dari Partai Demokrat sih menurut saya sih. Tapi dengan saat ini ya, artinya di satu sisi tidak jadi nih Anies, AHY batal, bubar gitu. Nah kira-kira untuk AHY sendiri ada kans untuk merapat ke paslon lainnya seperti apa? Kalau dari ya dinamika yang terkini sih paling mungkin dengan Mas Sandi ya. Mas Sandiaga Uno gitu sebagai ketua Bapilu di P3 gitu ya. Karena secara matematika Mas Sandi juga dia kan sebenarnya amanatnya untuk menjadi wakilnya Mas Ganjar. Tapi dalam proses ini kan kita harus paham bahwa palunya itu ketok palunya di Ibu Megawati 100%. Dan posisi koalisi itu kan sebenarnya PDIP itu tidak perlu partai apapun juga sendiri dia udah punya golden ticket lah. Jadi dia bisa mengusung sendiri. Jadi misalkan Mas Sandi ya mungkin menggandeng Demokrat dan PKS kan mungkin udah ada beritanya juga kan akan komunikasi. Menurut saya itu make sense ya. Dan itu sangat mungkin gitu ketika misalkan endingnya adalah duet apa namanya Sandiaga dan AHY. Plot twist justru ya. Iya itu sangat mungkin gitu. Dan saya rasa Mas Sandi dengan pengalaman dia sebagai cawapresnya Prabowo ketika itu ya, saya rasa pasti kan masih banyak nih pemilih-pemilihnya dia gitu. Dong berarti paslonnya akan bertambah. Ya skenario 4 pasang yang pernah kita bahas di sini ya itu menjadi make sense gitu. Cuman mungkin beda pasangan aja gitu. Tapi menurut saya kalau 4 pasang justru bagi kita lebih baik sih, lebih baik karena kita nggak akan lagi ada apa namanya polarisasi segala macam. Nggak ada 2 pasang itu kan menurut saya sih lebih bagus sih daripada cuma 2 kan. Nanti kita akan